Lalu benarkah endorse Presiden Jokowi sangat berpengaruh pada meningkatnya elektabilitas Prabowo Subianto? Apakah peralihan pemilih Ganjar ke Prabowo ini juga disebabkan oleh endorse yang semakin intens dilakukan oleh Jokowi? Untuk membahasnya sudah bersama kami, pertama adalah peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Selamat malam Mas Bawono. Malam Mas Bram. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan yang kedua telah tersambung dari luar studio Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak. Mas Dhanil, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pula pada malam hari ini. Dan sebelum saya akan langsung bertanya bagaimana respon dari Gerindra maupun meminta penjelasan dari Mas Bawono tentunya, kita akan mendengarkan kembali statement yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi berikut ini. Ini pertama ini penting nih, endorsement Pak Jokowi. Jadi awalnya pemilih Pak Jokowi itu, ini yang warna ini ya, warna garis putus-putus ini adalah tren elektabilitas Pak Prabowo di kalangan pemilih Pak Jokowi dengan asumsi tidak ada endorsement. Jadi kalau tidak ada endorsement Pak Jokowi, pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo ini tinggal menunggu waktu untuk habis. Ya. Ini trennya nih, tren sebelum endorsement. Ya. Kemudian ada endorsement Jokowi mengalami kenaikan. Nah, kalau kita bandingkan tren jika tidak ada endorsement dengan tren setelah ada endorsement, itu kenaikannya kurang lebih sekitar 2%. Baik, saya akan menanyakan langsung kepada Mas Dhanil. Mas Dhanil, bagaimana Gerindra melihat fakta survei ini? Hal positifkah atau negatif? Kalau kita lihat di awal tentu hal yang positif ketika meningkatkan elektabilitas, tapi kemudian ternyata penyebabnya adalah endorsement Jokowi, bukan kemudian sosok Prabowo dan juga Gerindranya. Bagaimana Anda melihat ini, Mas? Ya, itu ini adalah tren positif ya, dan kita akan terus mendorong tren positif ini menjadi peak puncak dari elektabilitas Pak Prabowo nanti di 2024 kelak. Dan yang perlu dipahami Mas Bram adalah Pak Prabowo sampai dengan detik ini itu masih fokus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Artinya beliau fokus membantu dan mendampingi Pak Presiden Jokowi dalam tugas-tugasnya keseharian. Nah, kalau kemudian ada bonus elektoral dari komitmen Pak Prabowo menunjukkan loyalitas dan kerjaan beliau sebagai Menteri Pertahanan, itu adalah hal yang positif tentu buat kami di Partai Gerindra dan tentu positif buat Pak Prabowo. Dan tentu bonus elektoral seperti itu yang ingin terus didorong dan dihasilkan melalui komitmen Pak Prabowo dalam kerja-kerja di Kementerian Pertahanan maupun kerja-kerja di pemerintahan pada hari ini. Nah, yang kemudian yang kedua yang perlu dipahami adalah ini kan fluktuasi elektabilitas itu akan terus terjadi seiring dengan dinamika politik yang mungkin akan juga terus terjadi. Dan endorsement Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo kami anggap sangat penting dan itu sangat membantu upaya Pak Prabowo, upaya Partai Gerindra untuk meningkatkan elektabilitas. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi sebagai presiden, kemudian Pak Jokowi sebagai tokoh politik yang menang Pilpres 2 kali, itu memiliki basis pendukung yang sangat kuat, dan basis pendukung itu sebagian besar tentu mendengarkan endorsement Pak Jokowi. Dan pendukung-pendukung Pak Jokowi melihat Pak Prabowo adalah salah satu orang yang punya komitmen tinggi untuk melanjutkan program-program pembangunan. Kemudian Pak Prabowo juga ini menunjukkan loyalitas beliau sebagai Menteri Pak Jokowi dan membantu penuh semua kerja-kerja pemerintahan terutama di sektor pertahanan. Jadi artinya dua sisi begitu ya, Mas Dhanil, ketika narasinya positif, tapi juga ada PR untuk kemudian meningkatkan elektoral bagi Partai Gerindra sendiri. Saya akan ke Mas Bawono. Mas, artinya seberapa besar akhirnya endorsement ini? Tadi Mas Burhanuddin juga mengatakan bahwa
akhirnya memindahkan suara dari atau pemilih dari Ganjar ke Prabowo. Seberapa akhirnya itu berpengaruh pada aspek-aspek di bawahnya, endorsement tadi? Iya, memang kalau kita lihat ya, misalnya di survei November kita, ketika approval rating Pak Jokowi turun, yang terdampak negatif adalah orang-orang bakal capres yang dipersepsikan sebagai bagian dari all president man. Dalam hal ini Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Ketika itu di survei bulan November, orang yang di luar all president man dalam hal ini adalah Anies Baswedan itu terdampak positif mengalami peningkatan. Nah, temuan berbeda ketika approval rating Pak Jokowi naik di bulan Desember dan terakhir di survei Maret, approval ratingnya kembali di atas 70%, maka hal berkebalikan terjadi. Oke. Dampak positif elektoral dituai oleh orang-orang yang dianggap all president man tadi, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Kemudian kalau pertanyaannya ada dua all president man, mengapa kemudian Pak Prabowo akhirnya mendulang itu, bukan Ganjar? Ya, dalam beberapa bulan terakhir ada berbagai hal yang cukup menguntungkan Pak Prabowo. Pertama, Pak Prabowo dalam 2 bulan terakhir kita lihat sering berkeliling dengan Presiden Jokowi, di Kebumen misalnya, kemarin di Papua juga. Nah, sementara di sisi lain, Pak Ganjar ini berada dalam posisi penuh ketidakpastian. Apakah akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan? Apakah akan diberikan tiket oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai kader PDI Perjuangan gitu ya? Nah, meskipun elektabilitas Ganjar Pranowo masih teratas, tapi ada kecenderungan stagnan. Stagnan itu yang akibat publik melihat bahwa Pak Ganjar Pranowo ini dalam posisi ketidakpastian. Apa akan maju atau tidak? Berbeda dengan Pak Prabowo yang sudah dilihat publik, beliau memiliki kepastian yang lebih baik dalam hal maju dalam kontestasi di 2024. Beliau ketua umum Partai Gerindra, veto player di partai gitu ya, sudah membangun koalisi dengan PKB, tinggal mencari cawapresnya siapa gitu ya. Beda dengan Pak Ganjar tadi dengan kondisi-kondisi tadi. Oke, Mas Bowono, ini yang juga menarik ketika saya mengutip apa yang disebutkan Mas Burhanuddin bahwa ada semacam fase yang tidak biasa. Pak Prabowo sebelum di-endorse itu disebutkan trennya menurun begitu. Tapi kemudian karena endorse yang semakin intens beberapa waktu terakhir sampai kemudian Kepala BIN juga akhirnya mengendorse begitu ya beberapa waktu yang lalu, itu tiba-tiba meningkat. Hal yang tidak biasa terjadi pada sebuah elektabilitas yang fluktuatif tadi. Seperti apa? Iya, memang ketika di survei November tadi saya sampaikan, kita sempat berasumsi, berpandangan bahwa Pak Prabowo ini akan mengalami tren penurunan secara terus-menerus. Tapi kemudian di bulan Desember beliau mengalami rebound, elektabilitas beliau mengalami rebound, dan di November juga mengalami kenaikan kembali gitu ya. Memang faktor endorsement ini cukup berpengaruh gitu ya terhadap elektabilitas Pak Prabowo. Seberapa besar pengaruh positif dari endorsement Pak Jokowi, Presiden Jokowi, itu sangat ditentukan oleh approval rating beliau. Ketika approval rating beliau sedang berada dalam posisi yang sangat baik gitu ya, tentu endorsement itu akan membawa berkorelasi positif terhadap orang bakal capres yang dia endorse gitu ya, dia sokong gitu ya. Tapi kalau approval rating Pak Jokowi nanti mengalami penurunan, tentu itu akan berdampak negatif juga terhadap bakal capres yang beliau sokong. Gitu. Kuncinya ada di Pak Jokowi, ada di pemerintah. Kuncinya ada di approval rating Pak Jokowi. Baik. Ini saya akan tanyakan ke Mas Daniel. Ini artinya menjadi PR baru, tantangan baru begitu Mas Daniel, akan sangat tergantung bagaimana approval rating terhadap seorang Jokowi kepada pemerintah, kepuasan publik terhadap pemerintah begitu. Padahal ini kan kalau kita bicara pemerintah secara keseluruhan, sosok seorang presiden itu kan di luar kuasa dan juga jangkauan Pak Prabowo gitu yang sebagai menteri. Bagaimana kemudian Gerindra menjawab itu nanti? Iya, tentu data yang diberikan, analisa yang diberikan oleh teman-teman peneliti ini sangat bermanfaat buat kami, terutama itu menjadi basis data untuk mendesain gerakan politik selanjutnya bagi Gerindra dan Pak Prabowo. Nah, tentu kait dengan kinerja di pemerintahan yang kemudian nanti akan memberikan pengaruh terhadap, saya menggunakan istilah bonus elektoral terhadap Pak Prabowo, itu yang terus dilakukan. Artinya sampai dengan detik ini fokus Pak Prabowo tentu adalah bagaimana memastikan kinerja beliau di pemerintahan itu terus baik dan terus membaik. Dan tentu Pak di luar sektor pertahanan itu adalah di luar kendali Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo fokus meningkatkan kinerja di sektor pertahanan. Bagaimana kinerja di sektor pertahanan itu semakin baik,
terutama misalnya dalam konteks alutsista kita semakin baik, kesejahteraan prajurit semakin baik, kemudian diplomasi pertahanan kita semakin maju dan sebagainya. Itu fokus-fokus utama Pak Prabowo sampai dengan detik ini. Nah, ketika itu dilakukan dengan baik dan itu tentu berdampak terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Kenapa? Karena otomatis penilaian terhadap sektor pertahanan yang semakin membaik ini akan membantu kinerja pemerintah secara keseluruhan. Nah, itu fokus Pak Prabowo. Nah, terkait dengan kinerja pemerintahan dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi, kita berkeyakinan sampai dengan selesai nanti di 2024 tentu kinerja pemerintahan Pak Jokowi akan terus membaik di tengah upaya semua pihak untuk memastikan pemerintahan Pak Jokowi ini akan sukses selesai di 2024 dan Pak Prabowo punya komitmen itu, Mas. Termasuk artinya bukan hanya Pak Prabowo, semua elemen Gerindra, baik itu yang jadi menteri, misalnya Pak Sandi menjadi menteri juga di pemerintahan ini, kemudian yang di DPR dan sebagainya, semuanya berusaha maksimalkan membantu pemerintahan supaya bekerja lebih baik dan mendapat penilaian yang lebih baik dari masyarakat. Artinya ketika misalkan nanti ada penurunan kepuasan publik begitu terhadap pemerintah, maka Pak Prabowo harapannya akan tetap fokus dan itu juga akan meningkatkan elektabilitas sebagai pribadinya begitu ya, Mas Dhanil ya, yang kemudian disiapkan. Publik kita sudah sangat teredukasi dengan pemilu selama ini, termasuk terkait dengan komitmen para pemimpinnya. Nah, tentu tadi pertama kalau bisa diurut begitu, Mas, tentu kita ingin pemerintahan Pak Jokowi sukses begitu. Dan Partai Gerindra, Pak Prabowo dan Partai Gerindra mengerahkan seluruh potensi yang ada, mulai dari yang di eksekutif dalam hal ini Pak Prabowo, kemudian Menteri Gerindra yang lain, termasuk yang di legislatif, semuanya berupaya maksimalkan potensi-potensi yang ada untuk memastikan pemerintahan Pak Jokowi sukses. Kemudian yang kedua tentu adalah secara parsial dalam hal ini Partai Gerindra dan Pak Prabowo, tentu masyarakat akan menilai komitmen ini. Jadi komitmennya Pak Prabowo dan Partai Gerindra untuk membantu memaksimalkan tugas-tugas pemerintahan Pak Jokowi itu akan mendapat penilaian positif tentu dari masyarakat. Karena masyarakat melihat, oh iya, Partai Gerindra, Pak Prabowo selama ini tidak pernah main-main ketika diberikan tanggung jawab secara parsial saja dalam hal ini di Kementerian Pertahanan. Partai Gerindra, Mas Dhanil, saya sudah bisa menangkap poin Anda. Itu melaksanakan tugasnya secara maksimal dan baik. Dan tentu saya akan ketika diberikan Mas tanggung Bawono jawab lebih besar kelak, misalnya menjadi presiden, mereka juga akan melihat, oh iya, Pak Prabowo akan bekerja penuh seperti ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Jadi kami yakin kepada porsi itulah masyarakat atau voters akan menilai, Mas. Baik. Saya akan ke Mas Bawono begitu. Yang menarik pula adalah kemudian disebutkan Pak Prabowo itu tidak memiliki basis yang kuat di satu daerah. Misalkan saya contohkan Anies disebutkan Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat, Ganjar ada di Jawa Tengah, maka disebutkan Prabowo Subianto itu cukup merata begitu. Nah, apakah kemudian dengan kondisi yang Anda katakan tadi sangat ditentukan oleh bagaimana kepuasan publik terhadap pemerintah, apakah penting kemudian strategi lain untuk Gerindra dan juga Pak Prabowo, Mas Bawono, menitik beratkan pada daerah-daerah dengan misalkan jumlah pemilih yang besar begitu? Ya, kalau kita lihat kan dari sebaran suara pendukung Pak Prabowo di dua pemilu terakhir, 2014 dan 2019, beliau itu kan cukup kuat. Misalnya di Pulau Jawa itu ada di Banten, DKI, Jawa Barat gitu ya, dan di luar di Sumatera ada di Sumatera Barat dan beberapa provinsi di Sulawesi juga ya. Nah, kalau kita lihat basis Pak Prabowo ini kan dengan kehadiran Anies Baswedan mulai digoyang gitu ya. Karena basisnya sama di 2019. Anies Baswedan berangkat dari basis Pak Prabowo, pemilih Pak Prabowo di 2014 dan 2019. Nah, ketika itu, karena itu Pak Prabowo kemudian saya lihat ya, Partai Gerindra dan Pak Prabowo ini sadar perlu strategi baru. Strategi baru adalah bagaimana mengambil basis pemilih Pak Jokowi di dua pemilihan presiden terdahulu.
Karena itu kemudian kedekatan dengan Pak Jokowi, dengan endorsement dari Pak Jokowi, kemudian membuat elektabilitas Pak Prabowo mengalami peningkatan gitu ya, mengalami peningkatan positif. Nah, karena itu saya kira nanti Pak Prabowo perlu menutup celah gitu ya, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau kita melihat dari dua pilpres terdahulu, Pak Prabowo itu kan kalah cukup telak di sana, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, karena itu kemudian bisa mengambil tokoh misalnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memperkuat basis awal beliau gitu ya. Oke. Itu bisa dijadikan salah satu strategi begitu ya menurut Indikator Politik Indonesia. Oke. Terakhir Mas Bowono, seberapa kemudian sangat berpotensi berubah posisinya ketika nomor 1 Pak Ganjar 36, sekian %, tapi kemudian Pak Prabowo dengan Pak Anies itu ada di sekitar 27-26. Ada jarak 9-10% begitu. Iya. Kalau kita lihat secara overall, ini sebenarnya belum ada satupun bakal capres yang dominan gitu ya. Dominan. Jarak antara misalnya Pak Ganjar yang paling atas dengan Pak Anies Baswedan itu jaraknya 10% gitu ya, 10% gitu. Dan jarak itu masih penuh dengan dinamika, kampanye belum dimulai, pasangan calon belum ditetapkan. Tentu saja nanti ketika misalnya Anies Baswedan berpasangan dengan pasangan calon tertentu, mungkin saja ada elemen of surprise di sana yang bisa membuat kejutan-kejutan dari pemilih gitu ya. Kita juga belum tahu PDIP akan kemana gitu, mengarahkan dukungan kemana, mengusung siapa di antara kader mereka. Itu juga yang akan menjadi penentu apakah nanti ke depan ini akan semakin kompetitif. Tapi yang menjadi catatan dari kami dari survei indikator selama setahun terakhir, 3 nama ini memang rasanya akan sangat sulit disaingi nama-nama lain. Tiga besarnya Tiga besar ini akan berpesan. Kalau kita lihat dari nama-nama yang lain, nama-nama yang di bawah misalnya Agus Harimurti Yudhoyono dan sebagainya, belum bisa menyentuh elektabilitas 2 digit gitu. Oke. Jadi akan sangat mudah sekali berubah meski jaraknya bisa sampai 10% begitu ya? Ya. Baik. Terima kasih Mas Bowono, peneliti Indikator Politik Indonesia, dan juga yang bergabung sama kami di luar studio, Mas Daniel Azhar Simanjuntak, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Daniel dan juga Mas Bowono. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.